Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya metode penelitian bisnis, yaitu dengan topik analisis perkembangan jiwa kepemimpinan bisnis mahasiswa melalui budaya membaca. Perkenalkan, nama saya Bima Satria Baskara, NIM 2019-1083. Latar belakang pertumbuhan jiwa kepemimpinan diperoleh dari berbagai kegiatan pengembangan diri. Banyak manfaat untuk memasukkan budaya membaca ke dalam pertumbuhan jiwa kepemimpinan. Untuk menjadi pemimpin yang sukses dalam bisnis, memiliki budaya membaca mampu meningkatkan keberhasilan dalam bisnis. Membaca merupakan salah satu kegiatan penting bagi mahasiswa dalam memperluas wawasannya. Ketika membaca, banyak hal yang dapat dieksplorasi. Untuk menjadi pemimpin yang sukses dalam bisnis, membaca adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan pola pikir dalam berbisnis. Tidak ada cara pemimpin dalam sejarah yang pernah menjadi pemimpin hanya karena dia terlahir sebagai pemimpin. Kepemimpinan bukanlah bakat, tetapi disiplin yang ditempa selama bertahun-tahun bekerja secara konsisten pada kelemahan dan pengembangan diri. Kepemimpinan adalah pengaruh dari seseorang yang tidak dapat belajar memimpin siapapun sampai ia belajar memimpin diri sendiri. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Seseorang secara tidak langsung sudah mengumpulkan kata demi kata dalam mengaitkan maksud dan arah tujuan bacaannya, yang pada akhirnya pembaca dapat menyimpulkan suatu hal dengan nalar yang dimilikinya. Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan pembahasan sandi, berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan penyandian atau encoding. Sebuah aspek pembacaan sandi atau decoding adalah menghubungkan kata-kata tulis dengan makna lisan yang mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang bermakna. Sebagai pembisnis, sangat penting untuk membaca buku tentang pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Kebanyakan orang menjauhi buku-buku self-help karena itu membuat mereka merasa tidak mampu dan tidak ada yang ingin merasa bahwa mereka belum sempurna. Padahal, hakikatnya tidak ada pembisnis yang mampu menjalankan bisnisnya tanpa mengalami proses perkembangan diri. Tetapi dengan membaca buku akan membantu pembisnis untuk mengevaluasi diri, memotivasi diri sendiri, dan mengkritik diri sendiri lebih baik daripada yang bisa dilakukan oleh pihak luar lainnya. Membaca bukanlah proses yang tunggal, melainkan sintesis dari berbagai proses yang kemudian berakumulasi pada suatu perbuatan tunggal. Membaca itu sendiri dapat diartikan sebagai pengucapan kata-kata, mengidentifikasi kata, dan mencari arti dari sebuah teks. Membaca diawali dari struktur luar bahasa yang terlihat oleh kemampuan visual untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam struktur dalam bahasa tersebut. Dengan kata lain, membaca berarti menggunakan struktur dalam untuk menginterpretasikan struktur luar yang terdiri dari kata-kata dalam sebuah teks. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan suatu proses yang melibatkan kemampuan visual dan kemampuan kognisi. Kedua kemampuan ini dapat diperlukan untuk memberikan lambang-lambang huruf agar dapat dipahami dan menjadi bermakna bagi pembaca.
Membaca memungkinkan kita menjadi pengusaha yang lebih baik, membuat lebih sedikit kesalahan dalam bisnis, membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, dan membuatnya mungkin kita akan memiliki pendekatan yang tepat sejak awal. Keputusan yang dibuat dalam bisnis berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan yang dapat diperoleh dari pembelajaran pengalaman untuk menemukan apa yang berhasil dan apa yang tidak, atau belajar secara perwakilan pengalaman orang lain yang telah mereka bagikan secara langsung atau dalam sebuah buku. Masalah dan tantangan dalam bisnis itu bukan suatu hal yang baru. Mungkin setiap masalah dan tantangan telah ditangani di masa lalu oleh pengusaha lain, seperti yang dapat kita temukan saat kita membaca lebih banyak buku. Jawaban untuk sebagian besar masalah sudah tersedia. Sebagai seorang pengusaha harus belajar dan tahu banyak. Ada begitu banyak disiplin ilmu yang harus dikuasai. Membaca memungkinkan untuk belajar bagaimana dari wirausahawan yang cerdas dan sukses yang telah menghadapi tantangan yang sedang dan yang akan dihadapi di hadapannya masa depan. Sangat berguna untuk memahami bagaimana pengusaha lain menjadi sukses, bukan agar dapat meniru persis apa yang mereka lakukan, tetapi untuk memahami proses, perjalanan, dan pola pikir mereka. Budaya membaca ini mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan berbisnis dengan segala manfaat yang didapat dari awal hingga akhir pengambilan keputusan. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana budaya membaca mempengaruhi perkembangan jiwa kepemimpinan bisnis mahasiswa. Dan yang kedua, bagaimana cara mahasiswa memiliki budaya membaca yang tepat sasaran. Landasan teori. Kepemimpinan ini dalam bahasa Inggris disebut leadership dan dalam bahasa Arab disebut ziyama atau imamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Merrifield dan Hamzah, kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, atau mengkoordinasi motif-motif kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Menurut Coates dan O'Donnell, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk meraih tugas kelompoknya. Dan selanjutnya, menurut George Herteri, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Dari beberapa pendapat para pakar di atas, penulis mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi serta bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini memiliki juga jurnal yang menolak, yaitu contoh judulnya adalah Jiwa Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Perilaku Kewirausahaan. Hasil menunjukkan jiwa kewirausahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian usaha. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Basuki yang menunjukkan bahwa jiwa kewirausahaan berpengaruh dan signifikasi terhadap kemandirian. Apabila jiwa kewirausahaan semakin meningkat, maka kemandirian pelaku usaha kecil juga akan semakin kuat dan tangguh melakukan bisnis. Namun demikian, walaupun jiwa kewirausahaan
meningkat tidak selalu akan menyebabkan terbentuknya kemandirian usaha bagi pelaku usaha kecil. Sehingga terbentuknya kemandirian usaha tidak tergantung pada baik atau buruknya jiwa kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil. Tidak signifikannya pengaruh jiwa kewirausahaan terhadap kemandirian usaha bisa ditunjukkan karena sebagian besar responden dari analisis deskriptif mayoritas adalah pelaku bisnis yang terbentuk secara turun-temurun atas dasar bisnis keluarga. Salah satunya jurnal mendukung yaitu analisis perkembangan jiwa pemimpinan bisnis mahasiswa melalui membaca. Masalah dan tantangan dalam bisnis bukan satu hal baru. Mungkin setiap masalah dan tantangan telah ditangani di masa lalu oleh pengusaha lain, seperti yang dapat kita temukan saat kita membaca lebih banyak buku. Jawaban untuk sebagian besar masalah sudah tersedia. Sebagai seorang pengusaha harus belajar dan tahu banyak. Ada begitu banyak disiplin ilmu yang harus dikuasai. Membaca memungkinkan untuk menjadi lebih pintar dari awal dan melakukan hal-hal yang benar dari awal dengan belajar. Bagaimana dari wirausahaan yang cerdas dan sukses yang telah menghadapi tantangan yang sedang dan akan dihadapi di hadapan? Sangat berguna untuk memahami bagaimana pengusaha lain menjadi sukses, bukan agar dapat meniru persis apa yang mereka lakukan, tetapi untuk dapat memahami proses perjalanan dan pola pikir mereka. Budaya membaca mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan berbisnis dengan segala manfaat yang didapat dari awal hingga akhir pengambilan keputusan. Kerangka konseptual di sini dibagi menjadi 3, yaitu budaya membaca dalam H1, kedua sikap H2, 3 skill berkomunikasi, dan semuanya menggabung menjadi perkembangan jiwa kepemimpinan dalam berbisnis. Hipotesis ini dalam penelitian bisnis, yaitu dalam H1, diduga bahwa faktor pembaca berpengaruh terhadap keputusan membuat lebih sedikit kesalahan dalam bisnis, membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Untuk HO-nya, diduga bahwa faktor membaca tidak berpengaruh terhadap keputusan yang lebih sedikit kesalahan dalam bisnis, membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Kedua, diduga bahwa faktor sikap berpengaruh dalam menentukan bagaimana seseorang akan menanggapi hal-hal negatif yang mungkin terjadi selama menjalankan bisnis. HO-nya diduga bahwa faktor sikap tidak berpengaruh dalam menentukan bagaimana seseorang akan menanggapi hal-hal negatif yang mungkin terjadi selama menjalankan bisnis. Dan H3, diduga bahwa faktor berkomunikasi tidak berpengaruh untuk berhubungan dengan orang-orang, sangat penting jika ingin menjadi pemilik bisnis yang sukses. Namun diduga bahwa faktor berkomunikasi tidak berpengaruh untuk terhubung dengan orang-orang yang penting jika ingin menjadi pemilik bisnis yang sukses. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk mencari penelitian bisnis ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode bersifat elaboratif yang dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi-informasi lebih dalam terkait suatu topik penelitian bisnis ini. Seperti contoh, pentingnya budaya membaca untuk menanamkan jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan. Untuk metode sampelnya, populasi yang digunakan adalah targetnya para mahasiswa dan sampelnya yang digunakan adalah dengan metode pengambilan sampel acak yang sederhana. Dan sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.